Langsung ini direkam dengan personil hanya orang-orang yang ada di dalam pastori gereja. Itu sebabnya saya berkhotbah tidak memakai masker supaya lebih jelas buat saudara. Puji Tuhan, tetap semangat beribadah walaupun keadaannya lain dari yang biasanya. Pagi hari ini menghadapi situasi seperti sekarang ini, dan kita tidak tahu hari-hari ke depannya seperti apa, tetapi ada informasi firman Tuhan yang menyatakan, yang menyampaikan ini adalah Tuhan Yesus, bahwa di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, maka keadaan makin sukar. Di dalam surat Paulus kepada Timotius dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, bagaimana kita menghadapi keadaan ini supaya kita tetap setia kepada Tuhan, tetap bertahan untuk percaya kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Menghadapi keadaan sulit, ada banyak kali orang menyimpang dari firman Tuhan, dan ada kalanya juga orang menghadapi keadaan yang menyenangkan, orang menyimpang dari firman Tuhan. Tetapi pagi ini kita melihat satu tema yang akan kita renungkan pagi ini. Saya ambil di dalam kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Katakan begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, ini firman Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, katakan begini, ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut atau kurang bersemangat. Jadi kata tawar hati diterjemahkan di bahasa Indonesia sehari-hari kurang bersemangat, sebab aku Tuhan Allahmu mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Dalam firman Allah yang hidup, saya sengaja ambil 3 terjemahan ini untuk perbandingan mengenai kata jangan tawar hati. Nah, Yosua 1 ayat 8 firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, hendaklah engkau kuat dan perkasa, singkirkan ketakutan dan kebimbangan. Tawar hati diterjemahkan sebagai kebimbangan, karena ingatlah Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, yang kita bicarakan pagi ini adalah soal jangan tawar hati. Tuhan ingatkan kepada Yosua yang akan meneruskan kepemimpinan, Yosua yang akan memimpin umat Tuhan, supaya dia berpesan juga kepada umat yang dia pimpin untuk mencapai, untuk mendapatkan perjanjian Tuhan, mengalami kegenapan janji Tuhan. Pesannya adalah jangan tawar hati, karena yang akan dihadapi bukan hal biasa, bukan hal yang remeh, bukan hal yang mudah. Dan Tuhan tidak menjanjikan kalau kita ikut Tuhan dan setia, kita akan alami hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang gampang. Tidak, tetapi Tuhan berjanji untuk memberikan kemenangan, tetapi
ada hal-hal yang Tuhan pesankan, antara lain jangan tawar hati. Nah, itu yang kita bicarakan pagi ini, supaya tidak ada di antara kita jemaat Tuhan dan seberapa saudara yang dapat melihat atau menyaksikan rekaman ini dan menyaksikan atau mendengarkan firman Tuhan ini. Pesan kepada kita, jangan tawar hati. Tawar hati saya taruh di sini, kurang bersemangat menurut terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tawar hati juga dapat punya pengertian bimbang. Bimbang, firman Allah yang hidup terjemahkan sebagai bimbang. Kemudian dalam Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10 katakan begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, masa kesukaran, masa kesulitan, kecillah kekuatanmu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Jadi maksudnya ketika tawar hati, maka kita menjadi lemah menghadapi kesukaran. Dan kalau kita lemah menghadapi kesukaran, maka kita dapat kalah, menjadi orang-orang yang kalah dengan persoalan, kalah dengan kesukaran yang terjadi seperti pada hari-hari ini. Ketika kita tawar hati menghadapi sakit, kalau ada saudara yang sedang sakit, sedang alami kesukaran karena ekonomi yang terganggu pada hari-hari ini, ketika dikatakan kita tawar hati, kurang bersemangat, bimbang, putus asa, itu tawar hati. Maka dikatakan oleh Amsal 24 ayat 10, kita menjadi orang yang lemah, yang tidak mampu untuk bertahan mengatasi keadaan. Kita jadi putus asa, jadi tawar hati menghadapi keadaan yang sulit. Seharusnya kita lakukan firman Tuhan ini, jangan tawar hati. Kita jangan tawar hati untuk menghadapi keadaan apapun. Dikatakan tetap bersemangat, jangan kurang bersemangat. Itu sebabnya ada banyak kali kalau kita dengar orang lagi alami persoalan, alami sakit dan lain-lain, saudara-saudara yang lain memberikan semangat melalui ucapan, melalui pesan-pesan singkat di Facebook atau di WA. Kita katakan semangat. Jadi maksudnya jangan tawar hati, jangan tawar hati. Nah, kita lihat ini. Jadi tawar hati itu kurang bersemangat, bimbang, putus asa. Nah, yang pertama kita lihat mengenai tema ini, ada beberapa hal sebenarnya, tetapi kita lihat yang pertama, bagaimana menjadi orang yang tidak tawar hati. Itu lebih dulu kita lihat. Bagaimana menjadi orang yang tidak tawar hati. Di dalam ayat yang kita baca, kita sudah lihat ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, dari ayat 9 ini, Yosua pasal 1 ayat 9, kita melihat ada dua hal untuk kita menjadi orang yang tidak tawar hati, tidak mudah tawar hati. Yang pertama dikatakan, kuatkan dan teguhkan hati. Kuatkan dan teguhkan hati. Nah, dari mana kita mampu menguatkan dan meneguhkan hati? Contoh orang yang menguatkan dan meneguhkan hati itu seperti Daud. Ketika dia terdesak, sudah terancam, sudah mau ditangkap oleh orang yang sedang mencari dan membunuh dia, sudah terkepung. Kemudian dia menguatkan dan meneguhkan hatinya. Dia katakan begini, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah,
maka aku akan berharap lagi kepada Allah. Itu caranya kita menguatkan hati. Cara kita menguatkan hati ketika menghadapi persoalan, menghadapi keadaan sakit, menghadapi keadaan mungkin kekurangan atau goncangan ekonomi atau persoalan apapun, kita katakan, hai jiwaku, jangan bimbang. Tuhan beserta, Tuhan ada, Tuhan tetap berkuasa. Dan kita dapat berkata seperti orang kusta yang ada di dalam Injil Matius pasal 8 itu, dia katakan, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat menolong saya, engkau dapat memulihkan saya, engkau dapat menyembuhkan saya. Kalau engkau mau, engkau dapat. Itu menguatkan hati. Kita ingat, jadi untuk menguatkan dan meneguhkan hati, jadi beda ya. Tuhan tidak pesan begini, kalau engkau hadapi kesukaran, berkatalah kepadaku, Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatiku. Tidak, pesan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi kita disuruh menguatkan, meneguhkan hati. Dari mana kita dapat menguatkan dan meneguhkan hati kita? Yaitu kita ingat firman Tuhan ini. Ingat bahwa Tuhan menyertai. Akhir dari ayat 9 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita alami persoalan kesukaran, maka yang kita ingat adalah Tuhan menyertai kita. Yang berjanji itu Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 28, Tuhan Yesus katakan, aku ini menyertai engkau sampai kesudahan alam. Menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan alam, sampai akhir zaman. Dalam kitab Ibrani dikatakan, jangan khawatir menjalani hidup ini, tetapi ada penekanan begini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sedang menghadapi keadaan yang sulit pada hari-hari ini, taruh di hati. Taruh di hati dan mata tertuju kepada Tuhan. Saya pegang janji Tuhan. Saya percayai janji Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Di dalam kitab Ibrani dikatakan, sebelum ada kalimat firman Tuhan yang menyatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ada firman Tuhan lebih dulu katakan begini, jangan jadi tamak akan uang. Kalau di dalam kitab Yosua pasal 1 ini lebih dulu dikatakan, jadilah orang yang suka membicarakan, memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Kalau kita sukai firman Tuhan, sukai Tuhan yang empunya firman, kita renungkan firman dari Tuhan yang maha baik itu yang membangkitkan iman kita, dan Tuhan senang ketika kita mempercayai janji-janjinya, mempercayai firman-Nya, bukan cuma janji, tetapi mempercayai peraturan ketetapan Tuhan. Dan kita bukan hanya mempercayai, tetapi menjadi orang yang suka melakukan perintah Tuhan itu. Maka itu yang membuat kita mampu ketika kita ingat janji Tuhan. Maka kita mampu menguatkan dan meneguhkan hati kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang tawar hati.